Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan ini ingin bicara tentang hukum bersuci dengan menggunakan air yang sedikit. Misalnya air sedikit itu air 1 ember, itu sedikit. Air ember besar pun itu sedikit. Sedikit itu artinya air yang di bawah ukuran kur. Itu dianggap air sedikit. Nah, bagaimana dengan air yang sedikit ini hukumnya kalau kita bersuci? Misalnya kita buang air kecil atau kita buang air besar. Nah, itu hukumnya apakah bersuci dengan air yang sedikit itu memadai atau tidak memadai? Hukum ini penting karena banyak sekali di rumah misalnya ya, air kita hanya sedikit. Misalnya 1 ember aja atau setengah ember misalnya. Sehingga ketika kita atau anak kita misalnya bersuci, setelah buang air kecil dan buang air besar, apakah bersucinya itu sudah dianggap memadai atau belum memadai? Mari kita lihat pertanyaan kepada Rahbar. Pertanyaannya adalah, ma huwa hukmu tathhiri makhrajail baul wal ghaid bil ma'il qalil? Pertanyaannya adalah, apa hukum bersuci atau menyucikan tempat keluarnya air pipis dan air besar dan buang air besar, qubul dan dubur istilahnya itu, dengan menggunakan air yang sedikit ya. Jadi saya ulangi lagi, pertanyaannya itu adalah, gimana nih, saya buang air kecil, saya pipis, airnya sedikit. Apakah dengan air sedikit itu cukup untuk mensucikan pipis saya? Kalau sudah suci kan saya bisa sholat. Kalau nggak suci, lalu kemudian dia sholat, sholatnya jadi nggak sah. Atau dia buang air besar, kemudian dia bersuci dengan air yang sedikit tadi. Bagaimana caranya supaya bersucinya itu betul-betul mensucikan badannya sehingga ketika dia sholat maka badannya betul-betul suci? Kita lihat jawaban Rahbar. Beliau mengatakan, al-ahwat fi tathhiri makhrajil bauli ghusluhu bil ma'il qalili marrataini ba'da izalatil bauli. Ahwat saat menyucikan tempat keluarnya air seni adalah dengan menyucinya dengan air sedikit 2 kali setelah pipisnya atau air seninya dihabiskan. Jadi air katakanlah 1 ciduk, kita mau bersuci. Nah, air 1 ciduk ini kan airnya sedikit berarti. Pertama-tama dia bilang kita harus pastikan dulu air seninya itu sudah habis. Jadi tidak ada lagi air seni. Setelah air seninya habis, maka kita cuci. Cucinya 2 kali. Cuci pertama, disiram pertama, kemudian dengan air yang sama, dengan 1 ciduk tadi, sekali cuci, terus 2 kali. Itu sudah cukup mensucikan. Tidak harus ngambil 2 kali dari ember ya. 1 ciduk itu setengah air misalnya, setengah ciduk itu ada airnya. Cucikan, pastiin dulu air seninya itu sudah habis, nggak netes lagi. Terus kemudian kita cuci. Sekali cuci, kedua lagi kita cuci, itu sudah menyebabkan dia suci, tidak lagi najis.
Itu untuk buang air kecil. Nah, untuk buang air besar bagaimana dengan air yang sedikit ini? Nah, beliau mengatakan wa fi makhrajil ghaiti yajib al-ghuslu hatta yazula ainun najasati wa atharuha anhu. Dalam hal buang air besar, maka dia wajib mencucinya sampai ainun najasahnya itu betul-betul hilang dan tanda-tandanya juga hilang. Maksudnya begini, dia buang air besar. Ketika buang air besar kan harus dibersihkan duburnya. Airnya sedikit. Dia harus cuci, dia bilang, dia harus cuci sampai betul-betul najisnya, zat najisnya itu hilang. Dan bekas-bekasnya juga hilang. Bekas itu maksudnya warnanya misalnya. Pertama-tama ainun najasahnya harus hilang. Jadi kalau sekali tidak cukup, tidak hilang, ainun najasahnya 2 kali. 2 kali enggak hilang, 3 kali. Jadi sampai benar-benar najisnya itu hilang dan tanda-tandanya juga hilang. Contohnya begini, misalnya kita di rumah tangga, seorang ibu misalnya ingin membersihkan atau menceboki anaknya yang kecil sementara air sedikit. Gimana caranya? Ya pastikan ketika dia mencebok itu, pastikan ainun najasahnya atau najisnya itu sendiri betul-betul hilang. Bukan hanya najisnya itu sendiri hilang, tapi juga tandanya, bekas-bekasnya. Misalnya baunya nggak ada lagi, kemudian warnanya nggak ada lagi. Kalau sudah hilang semuanya itu, maka dianggap itu sudah selesai bersuci. Tapi kalau masih ada misalnya warnanya, itu berarti belum suci. Harus disiram lagi. Ini penting sekali karena ini berkaitan dengan kesucian badan dan itu juga berkaitan dengan sholat kita. Kalau badan kita suci dari hal-hal yang najis dan kita sholat dalam keadaan suci, maka sholat kita akan menjadi sah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.